Shalom Angel, Shalom Aldo. apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Haleluya. Shalom teman-teman semua yang ada dimanapun kalian berada. Aku percaya kalian semua luar biasa. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, aku ajak teman-teman kita semua untuk satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala berkat-Mu Tuhan, atas segala perlindungan-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan melindungi kami Tuhan dalam setiap ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Bapa, berkatilah setiap mulut dan lidah kami Tuhan, supaya kami dapat memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus, supaya kami dapat meninggikan nama-Mu Tuhan, supaya kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkatilah setiap kami Tuhan dalam dengar-dengaran kami Bapa, biar kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan secara lengkap Tuhan, tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita muliakan nama-Mu. Engkau Bapa kami yang setia. Engkau Bapa kami yang setia. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Mari kita katakan sama. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang setia. Tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Pernyataan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Aku dan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya, Engkau sungguh baik, Yesus. Engkau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh, Hatiku teguh dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Kamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari lebih sungguh lagi kata. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan
Tuhan, atas segala penyertaan-Mu Tuhan, atas segala perlindungan-Mu Tuhan, dalam segala kehidupan kami Tuhan, atas segala api yang Kau beri Tuhan, yang tak pernah berhenti Tuhan, atas segala perlindungan-Mu Tuhan, atas segala roh-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu lebih sungguh lagi Tuhan, kami mau memuji-Mu lebih sungguh lagi Tuhan. We praise You, we worship You, oh God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Say it again. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Only guitar. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Berikan sorak-sorai Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan telinga kita akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Haleluya. Yesus. Mari kita angkat pujian. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat
Ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali katakan ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom generasi Kristus yang diberkati Tuhan. Pada hari ini kita yakin dan percaya Tuhan telah siap untuk memberkati setiap kita. Amin. Kita semuanya adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Orang-orang yang dicari oleh Tuhan. Kita yakin dan percaya saat Tuhan memanggil kita, ada rencana Tuhan yang sangat luar biasa bagi setiap kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Pada hari ini Tuhan, berkatilah setiap generasi muda, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kami semuanya diberkati, kami semuanya diurapi oleh Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini firman Tuhan yang menjadi penuntun hidup kita, kita akan sama-sama belajar dari Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-29. Dalam Markus 9, 14 sampai dengan ayat yang ke-29, perikop ini menjelaskan bahwa Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Di ayat yang ke-17 dari firman Tuhan ini, kita akan sama-sama melihat, dijelaskan di situ bahwa kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Dijelaskan di situ bahwa ada roh. Roh ini huruf kecil. Ada roh yang membisukan. Generasi Kristus, kita harus tahu bahwa kita harus menyadari bahwa di dunia ini, di sekitar kita ada roh, roh huruf kecil. Roh. Dan roh itu jelas dikatakan di sini roh yang membisukan. Jadi anak ini bisu dari sejak kecil itu karena roh yang ada di dalam dunia ini. Jelas kita tahu firman Tuhan. Dan harus kita ingat di dalam hidup kita bahwa roh yang ada di dalam dunia ini sesungguhnya adalah lebih kecil. Roh yang ada di dalam dunia ini
dikalahkan oleh roh yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, yaitu roh Kristus yang sudah berdiam di dalam hidup kita. Itu harus kita yakini. Jadi roh yang ada di dalam anak ini adalah roh yang membisukan. Lebih jauh lagi kalau di ayat 22, saya bacakan lagi kepada kita apa yang dapat dilakukan oleh roh itu. Ayat 22. Dan seringkali roh itu menyeret ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jadi roh itu, roh yang di dalam dunia ini, roh yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Bukan hanya membisukan, tetapi roh yang ada di dalam dunia ini pun sanggup membisukan, menyeretnya ke dalam air. Roh itu menyeret, mematikan. Makanya generasi Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah main-main dengan roh yang ada di dalam dunia ini. Jangan bermain-main dengan api, karena ketika kita bermain-main dengan api, saatnya kita dapat terbakar oleh api itu. Ingat kembali, dalam ayat 17, ayat 22, roh yang ada di dalam dunia ini punya kekuatan untuk membisukan, untuk membinasakan, tetapi ingatlah, roh yang ada di dalam kita lebih besar kuasanya. Amin. Kita harus yakini itu. Hari ini firman Tuhan kepada kita yang harus kita pegang teguh bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita belajar lagi di dalam ayat yang ke-19. Dikatakan di dalam ayat 19, kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Hai kamu angkatan yang tidak percaya." Siapa maksudnya angkatan yang tidak percaya? Orang-orang yang mengatakan, yang sudah yakin, saya ini percaya Yesus, saya pengikut Yesus. Tetapi ternyata bukan dari hatinya yang sepenuhnya. Sehingga ketika ada orang yang membawa anak itu, anak yang bisu itu, anak yang sakit itu, kepada orang percaya, kepada murid-murid Yesus, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Karena apa? Kepercayaan yang dipegang oleh mereka, saya katakan belum sepenuhnya melalui hati mereka. Sehingga walaupun mereka berdoa, walaupun mereka mengusir roh itu tidak pergi, tidak tunduk. Padahal seharusnya karena roh Tuhan ada di dalam kita, maka roh-roh yang ada di dalam dunia ini seharusnya tunduk kepada kita. Amin. Itu yang seharusnya terjadi. Kalau kita lanjutkan kembali ayat firman Tuhan ini di dalam ayat yang ke-20. Kita bahas dulu ya, terus ayat firman Tuhan ini, nanti kita baru kasih poin demi poin. Ayat 20, lalu mereka membawa kepadanya. Perhatikan. Waktu roh itu melihat Yesus, waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Nya itu roh yang ada di dalam dunia, roh yang merasuki anak itu, roh itu menggoncang-goncang ketika melihat Yesus. Siapa itu Yesus? Ketika roh itu melihat kebenaran, ketika roh itu melihat penguasa surga.
Nah, seharusnya ketika roh di dalam dunia ini melihat roh yang ada di dalam hati kita, maka roh itu akan tunduk, maka roh itu akan takut. Roh itu yang ada di dalam anak tersebut melihat Yesus, dia berontak. Sehingga roh itu menggoncang-goncang anak tersebut. Dan anak itu terpelanting ke tanah, terguling-guling. Sedang mulutnya berbusa. Generasi Kristus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita sekarang sudah mengaku, aku sudah percaya. Kita selidik lagi lebih dalam. Bukan hanya percaya saat ini saja. Tetapi seterusnya sepanjang kehidupan kita. Kita harus terus percaya. Kita harus terus yakin. Kita harus terus pelihara roh Allah di dalam kehidupan kita. Roh Allah memenuhi kehidupan kita. Supaya apa? Supaya roh-roh yang ada di dalam dunia ini tunduk kepada roh yang ada di dalam hidup kita, yaitu roh Allah yang mengatasi segala-galanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini yang harus kita yakini. Kemudian saya lanjutkan kembali di dalam ayat yang ke-23. Ini yang menjadi ayat pokok dari perikop ini kepada kita pada hari ini. Ayat 23 dikatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Karena dikatakan waktu orang itu menyampaikan, membawa anak itu kepada Tuhan Yesus, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus di dalam ayat 23, katamu jika engkau dapat. Dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Generasi Kristus, kalian semuanya, kita semuanya adalah orang yang percaya. Amin. Kita semua orang percaya, percaya kepada Yesus, percaya kepada kuasa Yesus, percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tetapi Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Apakah semuanya kita percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Kalau kita berkata sedemikian, maka ayat firman Tuhan ini berlaku buat saya, berlaku buat saudara semuanya, berlaku bagi orang-orang yang datang mengandalkan Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Kemudian dikatakan di dalam ayat 25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Yesus mengusir roh jahat itu dengan tegas. Tidak kompromi. Dengan keras. Yesus menegur roh jahat itu. Tidak main-main. Kita pun jangan pernah main-main terhadap dosa. Jangan pernah main-main terhadap roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Tanpa kita sadari, di sekeliling kita ini pun ada roh jahat yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi kita dengan firman Tuhan. Tetapi ketika kita berkata, enyah iblis, aku mau dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Yakin dan percaya. Iblis itu akan tunduk kepada kita. Roh itu akan tunduk kepada kita. Karena kita memang mau serius mengikut Yesus. Karena kita mau serius mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Luar biasa kalau kita terus mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Tegur iblis dengan keras. Usir iblis dengan tegas. Dalam nama Yesus. Kita semua punya kuasa. Karena kita semua adalah anak-anak Kristus. Anak-anak Tuhan. Mau dikatakan ahli waris Tuhan. Firman Tuhan berkata, kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar.
Lebih besar dari apa yang pernah dikatakan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Karena kita ini utusan Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Jadi kita harus tahu siapa kita di dalam Tuhan. Kita ini anak Tuhan, kita ini pahlawannya Kristus, prajuritnya Kristus, bawa Kristus di dalam kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, bawa Kristus di dalam kehidupan kita, maka kemenangan demi kemenangan akan menyertai kita. Sekalipun kita pernah menjalani jalan buntu, tetapi itu akan terbuka di dalam nama Yesus. Itu yang harus kita yakini. Terus kita bakar iman percaya kita. Terus gali firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu adalah suluh bagi kaki kita. Terang di dalam setiap jalan kita. Amin. Yakin dan percaya. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang mengandalkan Dia. Tuhan senantiasa dekat dengan orang-orang yang berseru kepada Dia. Haleluya. Dahsyat dan luar biasa kalau kita terus mengandalkan Tuhan. Ketika roh-roh itu menggoncang sampai dia lemas, orang banyak melihat seolah berkata, wah sudah mati. Tetapi Tuhan Yesus datang, Dia pegang. Memegang tangan anak itu dan membangunkan dia. Dan apa yang terjadi? Anak itu bangkit. Di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, 28, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, Guru, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawab Yesus kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Doa adalah nafas kehidupan kita. Saat berdoa, kita mengingat, mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi apa yang menjadi kesimpulan firman Tuhan kepada kita pada hari ini? Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini kunci firman Tuhan kepada kita, yaitu di dalam Markus 9 ayat yang ke-23. Ingat yang pertama yang kita pelajari hari ini, bahwa roh yang ada di dalam dunia ini adalah roh yang sanggup untuk membisukan, untuk membinasakan. Dia dapat melihat kekuatan kita, tetapi kita harus ingat, roh yang ada di dalam dunia ini tidak lebih besar kuasanya dari roh Tuhan yang ada di dalam kita. Amin. Haleluya, haleluya. Saya sangat membara kalau mengingat roh Tuhan ada di dalamku. Siapakah yang menjadi lawanku? Tidak ada. Roh Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Coba hitung, ingat kembali perjalanan hidup kita. Sampai pada saat ini kita kuat. Itu semuanya atas penyertaan Tuhan. Roh Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Walaupun berbagai cara dilakukan oleh roh-roh yang ada di dalam dunia ini untuk menjauhkan kita dari kasih Kristus, jangan pernah ikuti. Ingat selalu, roh Tuhan ada dalamku. Karena roh Tuhan yang membebaskanku. Karena roh Tuhan itu yang memberikan kepadaku kekuatan, kemenangan, sukacita, damai, sejahtera yang luar biasa. Kita harus terus percaya, ya. Kita harus terus percaya. Kemanapun kita berada, dimanapun kita berdiri, yakin dan percaya bahwa firman Tuhan di dalam kehidupan kita memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Jangan seperti yang dikatakan di dalam ayat 19 tadi. Hai kamu angkatan yang tidak percaya.
Jadi perlu kita lebih percaya, lebih yakin akan firman Tuhan. Ada orang berkata, kalau mandi ya basah. Tetapi jangan cuma sekedar basah. Pakai sabunnya, ya. Mandi yang bersih. Jadi bukan hanya sekedar mandi basah, tapi mandi pakai sabun, bersihkan semuanya, ya, sehingga benar-benar hidup kita benar-benar bersih. Kalau kita berkata, aku orang percaya, yakini, dan berjalanlah seperti orang yang percaya. Berjalanlah menjadi orang yang percaya. Jangan ragu akan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang dahsyat, kuasa Tuhan yang luar biasa, itu ada di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan generasi Kristus, semuanya kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, bahwa, ingat ya, generasi Kristus, orang yang percaya itu bukan sekedar di bibir, bukan sekedar perkataan, tetapi di dalam firman Tuhan ini berkata, kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus selalu menyadari bahwa penyertaan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Mungkin pernah kita mengalami saat kita mengandalkan kekuatan kita, kita memang berhasil, ya, kita bisa melewati. Tetapi yakin dan percaya di dalam kehidupan ini tidak ada yang secara kebetulan. Kalau kamu sekarang lulus sekolah, bukan karena kekuatanmu. Ingat, ada turut campur Tuhan. Kalau kamu saat ini punya kedudukan yang luar biasa, ingat itu bukan karena kekuatanmu. Kalau kita pada saat ini memiliki harta yang berlimpah, ingat bahwa itu atas penyertaan Tuhan, itu atas seizin Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan selalu membawa doa, berdoa di dalam kehidupannya. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang melindungi kita semuanya. Saat kita mengandalkan Tuhan, yakin dan percaya, perjalanan kita sesuai dengan firman Tuhan, engkau akan berhasil, engkau akan beruntung, engkau akan melihat bahwa tangan Tuhan selalu menopangmu di dalam kehidupanmu. Jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan. Orang yang bisu, yang dari sejak kecilnya Tuhan mengusir roh itu, maka anak itu dibebaskan, maka anak itu dilepaskan. Apa yang menjadi pergumulan kita? Usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah itu kegagalan? Usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah itu penyakit? Usir dengan yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekhawatiranmu usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sebab tidak ada yang sukar bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan engkau dahsyat, Tuhan engkau luar biasa yang sudah menolong kehidupan kami. Kami rasakan penyertaan-Mu sempurna. Dari hari ke hari engkau menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu ini boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus-Mu mengingatkan kembali bahwa setiap kehidupan kami Engkau yang menyertai, Engkau yang menuntun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku akan Kita akan sama-sama menerima berkat di akhir ibadah kita ini. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.